Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini, malam ke-24 kita masih diberikan oleh Allah kesehatan zahir batin, sehingga kita masih lagi diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, yaitu pada malam hari ini sholat isya berjamaah, lalu dilanjutkan dengan taklim, lalu kemudian insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna, karena syukur yang sempurna inilah yang akan mendapatkan janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak Allah beri nikmat. Karena Bapak Ibu, kenyataannya secara tidak sadar orang banyak yang protes kepada Tuhan. Jadi bukan saja protes kepada manusia, protes kepada Tuhan. Dia baca ayat suci Al-Quran, lalu dia tanya, ya Allah, aku sudah banyak bersyukur, tapi kenapa tak bertambah rezeki? Sementara engkau sebutkan banyak bersyukur, banyak diberi rezeki. Maka itu kita lihat syukur kita itu sempurna atau tidak. Maka itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menyempurnakan syukur itu mesti dimulai dari kalbu yang tersambung kepada Tuhan. Lalu ketika hati itu tersambung kepada Tuhan, barulah nanti dizahirkan di ujung lidah. Setelah dilahirkan di ujung lidah, syukur itu wajib diwujudkan dalam perbuatan. Maka ketika tersambung hati dengan Tuhan, dizahirkan di lidah, diwujudkan dalam perbuatan, syukur yang seperti inilah nanti yang ketika kita banyak bersyukur, Allah tambah banyak nikmat itu diberikan. Tapi Bapak Ibu, kita ini kadang salah paham. Apa dia? Kita menganggap kalau disebut nikmat itu cuma duit. Padahal bukan. Sekedar duit, badan sehat nikmat, diberikan oleh Allah istiqomah datang ke masjid sampai habis Ramadan tarawih nikmat. Ada orang yang cuma sanggup sampai setengahnya, tak sampai di ujungnya, itu bagian daripada nikmat. Maka itu nikmat itu bukan sekedar duit, tapi banyak lagi nikmat yang lainnya yang juga wajib kita syukuri. Maka itu mudah-mudahan ketika kita menyempurnakan syukur kita itu, kita dapatkan janji Allah di dalam Al-Quran, yaitu la in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena malam hari ini kebetulan saya jadwal yang terakhir saya ini, karena yang ke-8 ini sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, ada ayat Al-Quran menyebutkan, yaitu kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti nanti dia akan ketemu dengan kematian. Lalu di ayat yang lain Allah juga menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan engkau mati, kata Allah, sebelum engkau muslimun. Apa itu muslimun?
muslimun itu kalau lihat terjemahnya Islam, jangan engkau mati sebelum engkau berislam. Tapi maknanya bukan sekedar itu, karena muslimun itu artinya berserah diri. Jadi jangan kamu mati dulu sebelum kamu berserah diri kepada Tuhan itu secara totalitas. Atau dalam bahasa lainnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kata Allah sebelum engkau selamat. Kalau sudah selamat baru engkau mati kata Allah dalam Al-Quran tersebut. Maka itu Bapak Ibu, mati itu adalah batas untuk kembali kepada Tuhan. Jadi mati itu Pak, itu batas waktu untuk kembali kepada Tuhan. Bukan mati itu adalah cara untuk ketemu dengan Tuhan, bukan. Tapi mati itu adalah batas waktu kita itu untuk kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kembali kepada Tuhan itu selagi masih hidup. Jadi selagi masih jasad ini ruh itu dikandung oleh jasad, napas ini masih keluar masuk, itulah waktu kita itu kembali kepada Tuhan tersebut. Maka Allah katakan dalam Al-Quran tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati sebelum engkau itu selamat, sebelum engkau itu berserah diri kepada Tuhan itu secara totalitas. Bapak Ibu yang saya muliakan, mati itu Bapak Ibu itu bukan soal utamanya. Jadi sahabat Nabi ada yang mati dibunuh, para ulama itu ada yang mati direndam dalam air lautan, ada yang mati di atas pembaringan sakit, macam-macam matinya. Tapi kematian itu yang terpenting itu adalah ketika nanti kita mati, kedudukannya itu di kedudukan apa? Di kedudukan syariatkah, di kedudukan torikatkah, di kedudukan hakikatkah, atau di kedudukan ma'rifat? Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada orang mati di kedudukan syariat, ada juga orang mati di kedudukan torikat, ada juga orang mati di kedudukan hakikat, ada juga orang mati itu di kedudukan ma'rifat. Mana yang beruntung? Yang beruntung dua di atas. Apa dia? Orang yang mati di kedudukan hakikat atau ma'rifat. Kalau orang mati di kedudukan syariat, itu jasadnya itu Bapak Ibu kembali kepada tanah, jasadnya itu habis dimakan cacing di dalam tanah. Itu kalau orang mati di kedudukan syariat. Kenapa? Karena dia hanya sibuk menyembah Allah, beribadah, tapi tidak kenal kepada yang disembah. Nah ini hidup di makam syariat. Di atasnya lagi, yang lebih tinggi dari syariat, ada namanya makam torikat. Orang yang mati di kedudukan torikat disebutkan dalam kitab-kitab dan juga disebutkan oleh para ulama, itu matinya itu jasadnya itu kering seperti mumi. Kenapa? Karena dia masih setengah jalan menuju pada makam hakikat. Tapi ada orang yang mati di kedudukan hakikat. Nah orang yang meninggal atau mati di kedudukan hakikat inilah orang yang beruntung tersebut. Kenapa? Ketika dia mati, Allah masih memuliakan jasadnya, sehingga jasadnya itu masih utuh meskipun dikubur dalam tanah tersebut belasan bahkan puluhan tahun. Saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu, guru saya 13 tahun dikuburkan dalam kuburan. Qadarullah kuburannya itu runtuh tanahnya, dibongkar 13 tahun, jasadnya itu masih utuh Pak. Itu rambutnya itu masih seperti 13 tahun yang lalu, kuku-kukunya itu tidak ada berubahnya, bahkan papan yang dijadikan tempat kerandanya tersebut itu masih utuh, tidak ada sedikit pun rusak. 13 tahun orang yang dikubur
tubuhnya baru 1 bulan sudah hancur. Dia dikuburkan 13 tahun tapi tidak hancur. Ini orang yang duduk di kedudukan hakikat. Kenapa? Karena Allah punya alasan untuk tetap menjaga atau memuliakan jasadnya tersebut. Maka itu Bapak Ibu, yang ini wajib kita kejar, wajib kita pahami, dan wajib kita laksanakan amalan-amalannya, yaitu amalan hakikat tersebut, sehingga ketika kita mati tersebut, maka jasad kita ini masih dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ibadah itu wajib diiringkan zahir dan batin, syariat dan hakikat. Jangan hanya sekedar syariat saja tapi hakikatnya hilang. Kalau seandainya syariat saja tidak ada berhakikat, maka kosong. Nah inilah yang kalau kosong ini, kalau kita mati, kita duduk di syariat, Allah itu belum lagi mampu memuliakan jasad kita tersebut, sehingga jasad itu kembali kepada tanah, dia dimakan oleh belatung, oleh cacing tersebut. Maka itu wajib kita tingkatkan sampai di tingkatan hakikat, yaitu ibadah itu mesti zahir batin, karena kita ini ada jasad dan ada ruh, sehingga Allah itu punya alasan untuk memuliakan jasad kita tersebut. Lalu naik di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu orang yang mati di kedudukan ma'rifat. Orang yang mati di kedudukan ma'rifat ini Pak lebih beruntung. Apa tandanya? Waktu dia mau dimasukkan di liang lahat, lalu jasad itu hilang di dalam liang lahat tersebut Pak. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar di kampung sini misalnya, waktu dia meninggal, masukkan ke dalam liang lahat, waktu dibuka sudah tidak ada lagi jasad, hilang. Pernah Pak? Belum pernah ya? Kalau yang jasadnya utuh ada, tak pernah belum ya? Kalau saya kebetulan di tempat kami itu sudah ada beberapa orang Pak, banyak yang sudah dilihat, dibongkar, ternyata jasadnya itu masih utuh belasan tahun. Tapi di daerah Martapura misalnya banyak orang yang menemukan ketika dimasukkan jasad itu di liang lahat, keluarganya ingin lihat, dibuka ke kain kafannya itu, jasadnya sudah hilang Pak. Sudah tidak ada lagi. Ini orang yang duduk sudah benar-benar duduk di ma'rifat. Allah bawa dia ke tempat yang lebih mulia, yang bukan hanya sekedar dalam liang lahat tersebut. Ini orang yang duduk di makam ma'rifat. Maka itu Bapak Ibu, wajib kita kembali kepada Tuhan tersebut selagi kita masih hidup. Kalau sudah mati belum kembali, amat Pak, sesat kita nanti di akhirat. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata Allah, barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, kalau sudah disebut buta mata hati berarti ruhnya itu tersesat, tidak kenal dengan Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Tuhan di dunia, maka di akhirat nanti dia akan lebih tidak kenal, tersesat dari jalan kebenaran. Jadi wajib kita menyempurnakan ibadah tersebut sampai ma'rifat ketika masih hidup Pak. Wabil khusus kalau seandainya kita ini dah berumur. Ini saya sering sebutkan di majelis kita ini, dan juga di majelis saya di rumah Pak. Sering disebutkan, wabil khusus kalau kita sudah berumur, itu wajib ibadah itu sudah zahir batin, syariat, hakikat, ma'rifat. Jadi syariat dan hakikat itu beriringan, dapat buah namanya ma'rifat. Sudah wajib amalan yang istimewa, bukan amalan yang biasa-biasa. Kenapa? Karena amalan istimewa itu sedikit dibuat Allah anggap seperti gunung. Contoh misalnya, saya sering sebutkan misalnya,
Bolehkah kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah? Boleh. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu berzikir sesuai dengan tuntunannya, kalau orang thariqat bilang sesuai dengan talqin zikirnya, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, satu kali baca 4.000 dosa Allah gugurkan. La ilaha illallah. Biasanya kalau imam 3 kali diulangnya sebelum la ilaha illallah. 1 kali dibuat begitu 4.000 dosa Allah gugurkan. Maka itu buat amalan yang istimewa. Atau contohnya, bapak-bapak bentang sejadah, habis sholat tarawih bentang sejadah, baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 2 juta kali. Sanggup tak Pak? 2 juta kali nih, bukan 2.000 kali, 2 juta kali. Pakai tasbih entah berapa kali balik itu, tak sanggup kita. Tapi kata Rasulullah, siapa yang baca Ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa la ilaha illallah la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, sama dia baca tasbih 2 juta kali. Kira-kira kalau Bapak misalnya pilih yang mana? 2 juta kali tasbih atau la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali dianggap oleh Allah 2 juta kali bertasbih. Tentu Bapak Ibu ambil yang 11 kali. Nah inilah yang dimaksudkan. Kalau kita sudah berumur, amalan kita mesti wajib amalan yang istimewa. Jangan lagi amalan yang biasa-biasa. Kenapa? Karena kita sudah mau balik kepada Tuhan. Maka itu amalan istimewa ini sedikit dibuat, seperti pasir dibuat, dianggap Tuhan seperti gunung. Maka itu buat Pak, yang ini jangan tidak. Ibadah zahir batin, amalan istimewa, mudah-mudahan yang 2 ini mengantarkan kita itu untuk ma'rifat kepada Allah. Sebelum kita mati sudah mengenal Tuhan, ibadah sudah sempurna zahir batin, maka saat itu itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati sebelum engkau selamat. Karena kalau sudah mati belum selamat, alamat kita ini menderita Pak. Siapa yang menyebutkan Al-Quran? Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia buta, siapa yang di dunia itu tidak kenal Tuhan, di akhirat dia lebih buta, lebih tidak kenal dengan Tuhan, tersesat dari jalan kebenaran. Maka itu kita ngaji Pak. Wajib kita menyempurnakan ibadah itu zahir batin. Maka itu Pak, saya tulis kitabnya. Saya nulis kitabnya itu hampir 6 kitab yang untuk ngaji tentang ini Pak. Tapi di tempat kita tidak bisa lama, karena orang tak sanggup untuk duduk lama. Kalau di rumah saya ba'da isya sampai jam 1 malam. Kalau di kita sampai jam 1 malam balik orang Pak. Kalau di rumah kita sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi yang datang orang jauh-jauh Pak. Ada yang dari Panam, dari Paus, Kulim, macam-macam datang ke rumah. Jadi maka itu yang ini wajib kita sempurnakan sebelum kita itu meninggal. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami ibadah zahir batin. Mudah-mudahan pula kita ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk beramal dengan amalan istimewa, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah buah ma'rifat, dan sebelum kita mati itu kita sudah kembali kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum